Halo warga, Assalamualaikum. Banyak masyarakat yang menyampaikan di media sosial bahwa data yang digunakan oleh Kementerian Sosial dalam proses penyaluran bantuan sosial tidak update. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan masih terdatanya warga masyarakat meninggal yang masuk sebagai penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial tersebut. Berikut ini adalah alur proses pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk mendapatkan data penerima bantuan sosial Kemensos. Di proses manakah yang tidak sesuai prosedur sehingga orang yang meninggal masih terdata? Simak terus video ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga biar warga mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga. Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan Permensos tersebut, disebutkan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan. Dan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial ini meliputi 1. Pendataan, 2. Verifikasi dan validasi, 3. Penetapan, dan 4. Penggunaan. Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi 1. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, 2. Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, dan 3. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Ketiga hal tersebut merupakan rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Statistik Pusat. Berikut ini kita akan sampaikan proses-proses yang terjadi di dalam DTKS. 1. Pendataan. Dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa yang dimaksud pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan atau video dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung. Menteri Sosial berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga terkait menetapkan kriteria data terpadu kesejahteraan sosial sebagai dasar untuk melaksanakan pendataan. Kriteria tersebut berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Statistik Pusat. Pelaksana pendataan data terpadu kesejahteraan sosial adalah pemerintah daerah kabupaten atau kota, baik secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Dalam pendataan tersebut, pemerintah daerah kabupaten kota melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Pendataan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 tahun sekali. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Permensos nomor 5 tahun 2019 ini. Pendataan data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Hasil pendataan ini disampaikan oleh Bupati atau Wali Kota kepada Gubernur. 2. Verifikasi dan validasi. Dalam pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan. Sedangkan validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi. Verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK
atau puskesmas yang berada di desa. Sebelum disampaikan kepada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK atau puskesmas yang berada di desa, proses verifikasi dan validasi dilakukan dalam musyawarah desa yang dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan ditetapkan dalam berita acara Musdes. Data hasil verifikasi dan validasi tersebut disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota, dan dari Bupati atau Wali Kota, data tersebut disampaikan kepada Gubernur dan selanjutnya diteruskan kepada Menteri Sosial. Sebelum hasil verifikasi dan validasi diteruskan kepada Menteri, pemerintah daerah provinsi dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah daerah provinsi bersama dengan pemerintah daerah kabupaten kota wajib melakukan perbaikan data. Dan jika data sudah benar, data hasil perbaikan tersebut baru diserahkan kepada Menteri Sosial. Verifikasi dan validasi tersebut dilakukan secara berkala, paling sedikit 1 tahun sekali. Hal ini sesuai dengan pasal 8 Permensos tersebut. 3. Penetapan. Hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang telah disampaikan kepada Menteri Sosial ditetapkan sebagai data terpadu kesejahteraan sosial. Penetapan data terpadu kesejahteraan sosial tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial. Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud meliputi 1. Hasil pendataan data terpadu kesejahteraan sosial sebelumnya, dan 2. Hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang baru dilaksanakan. Penetapan data terpadu kesejahteraan sosial tersebut paling sedikit setiap 6 bulan sekali. Hal ini berdasarkan pasal 9 Permensos nomor 5 tahun 2019 tersebut. Data terpadu kesejahteraan sosial yang ditetapkan merupakan dasar bagi Kementerian Sosial dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Data terpadu kesejahteraan sosial yang final tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian wargaku, jalan panjang yang harus dilalui oleh sebuah data yang ingin masuk ke dalam database DTKS. Terima kasih wargaku sudah menonton. Semoga informasi barusan bermanfaat buat warga semua. Silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Apakah warga punya pengalaman dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ini? Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.